Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji dan dosen penbimbing, perkenalkan saya Sinta Novia dengan NIM 1910841013. Izin menyampaikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Evaluasi Implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Nagari. Pokok bahasannya adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 lokasi penelitian, bab 5 temuan dan hasil, bab 6 kesimpulan saran. Bab 1 yaitu zakat. Nah, dalam hal ini kebersihan yang sangat identik adalah permasalahan sampah. Sampah ini merupakan sisa kegiatan manusia yang membutuhkan penanganan. Penanganan sampah sudah termuat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Namun tetap saja timbunan sampah di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu pada tahun 2019 tercatat timbunan sampah di Indonesia mencapai angka 29,21 juta ton sampah. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari sebelumnya, yaitu dengan jumlah timbunan sampah 32,63 juta ton sampah, dan pada tahun 2021 dengan jumlah timbunan sampah mencapai 31,11 juta ton sampah. Persebaran sampah yang terbanyak di Indonesia ini adalah salah satunya adalah sampah sisa makanan, yaitu dengan jumlah timbunan sampah mencapai 28,3% dari total jumlah sampah secara keseluruhan. Yang dapat kita indikasikan bahwa sampah berasal dari rumah tangga atau sampah sisa makanan itu merupakan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 10 provinsi dengan penyumbang sampah terbanyak di Indonesia dengan jumlah timbunan sampah mencapai 720 juta ton sampah, di mana di Sumatera Barat ini terdapat 3 kabupaten atau kota dengan penyumbang sampah terbanyak, salah satunya adalah Kabupaten Pasaman Barat dengan jumlah timbunan sampah mencapai 63.700 ton, di mana Kabupaten Pasaman Barat menduduki posisi ketiga dengan penyumbang sampah terbanyak di Provinsi Sumatera Barat. Nah, posisi ketiga di Kabupaten Pasaman Barat ini dipicu oleh anggaran mengolah sampah di kabupaten tersebut, yaitu di bawah angka 1%, jumlah tenaga kebersihan di bawah 10 orang, dan jumlah laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, yaitu mencapai 1,44%. Kabupaten Pasaman Barat hanya mampu melakukan pengolahan sampah di bawah angka 1% saja dari total sampah yang dihasilkan, atau setara dengan 538 ton dari jumlah sampah yang mencapai angka 63.700 ton, di mana dibutuhkan strategi dan juga strategi pemerintah Kabupaten Pasaman Barat untuk menangani sampah yaitu dengan menerbitkan Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengolahan sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga di Nagari. Peraturan Bupati tersebut dibentuk sebagai landasan bagi Nagari untuk melakukan kegiatan pengolahan sampah di masing-masing nagarinya. Dan juga dalam peraturan tersebut terdapat perbedaan kegiatan pengolahan sampah di mana pada wilayah Nagari di perkotaan pengolahan sampah dilakukan dengan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat, dan juga Nagari di luar wilayah perkotaan dengan pengolahan sampah berbasiskan masyarakat dan secara mandiri, yang mana perbedaan tersebut nantinya akan menimbulkan kesenjangan pengimplementasian. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengolahan sampah rumah tangga, sampah jenis rumah tangga di Nagari ini sudah berjalan selama 4 tahun dari tanggal ditetapkannya peraturan. Namun, tidak terjadinya kegiatan pengolahan sampah di masing-masing nagari. Di mana dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 nagari yang menanggapi peraturan tersebut. Yang pertama adalah Nagari Ujung Gading dengan notubennya adalah nagari dengan pengolahan sampah terbaik menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya adalah Nagari Lingkung Awu, adalah salah satu nagari di wilayah perkotaan yang mendapatkan pelayanan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat. Dan juga Nagari Kenali adalah nagari dengan jumlah penduduk terbanyak namun tidak melakukan kegiatan pengolahan sampah. Dan dari ketiga nagari tersebut juga belum melakukan kegiatan pengolahan sampah atau belum mampu melakukan kegiatan pengolahan sampah, di mana nagari hanya mampu melakukan kegiatan pemilihan sampah saja. Hal ini dipicu oleh pemerintah nagari yang kurang mengetahui tentang aturan tersebut, sarana yang kurang memadai. Rumusan masalah adalah bagaimana evaluasi implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Nagari. Kemudian adalah tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana evaluasi implementasi Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Nagari. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu administrasi publik dan untuk relevan bagi penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya itu bagi peneliti sendiri terasahnya pengetahuan selama perkuliahan,
bagi lembaga adalah sebagai acuan, dan juga bagi masyarakat adalah sebagai pengetahuan tambahan. Bab 2 adalah tinjauan pustaka, di mana penelitian relevan digunakan dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah Yoga Bagas Adrianto dengan judul penelitian implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Padang Panjang. Yang kedua adalah penelitian dari Andi Asni Fatima dan kawan-kawan, yaitu dengan judul penelitian pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Cimanggu 1. Dan yang terakhir adalah Edi Nugroho dan Ernawati dengan judul penelitian peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Mubulogo. Teori yang dipakai untuk melihat evaluasi implementasinya adalah teori dari Van Meter Van Horn. Skema pemikiran dapat dilihat. Definisi konsep. Nah, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan kebijakan yang berusaha diambil oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan tertentu dalam masyarakat. Evaluasi kebijakan adalah usaha untuk menentukan kegunaan sosial suatu kebijakan, bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan informasi saja mengenai hasil dan aksi semata. Implementasi kebijakan menurut Van Meter Van Horn adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat atau sekelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan. Dan sampah sendiri menurut Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyatakan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam dalam bentuk padat. Pengelolaan sampah sendiri adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, tidak juga termasuk dari sampah spesifik dan tinja. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, serta fasilitas lainnya. Definisi operasionalnya, di mana variabel yang digunakan adalah yang pertama, standar dan sasaran kebijakan yang terdapat 2 indikator, yaitu jelas dan ukur, serta keadilan, sumber daya, yaitu ada sumber daya manusia dan ada sumber daya non-manusia. Selanjutnya adalah karakteristik agen pelaksana, yaitu indikatornya adalah birokrasi, struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan. Yang keempat adalah sikap dan kecenderungan pelaksana atau disposisi, yaitu terdapat respon implementor, kognisi. Yang kelima adalah komunikasi antar organisasi dan aktivitas, yaitu indikatornya komunikasi dan koordinasi. Dan yang terakhir adalah lingkungan eksternal, yaitu ekonomi, sosial, dan politik, di mana terdapat indikatornya adalah lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Bab 3 adalah metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan adalah pervasive sampling. Peran peneliti adalah sebagai instrumen pertama dalam penelitian. Proses penelitian dimulai dari perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, dan penulisan. Unit analisisnya adalah unit analisis kelompok. Teknik analisis data adalah mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, penarikan serta pengujian kesimpulan. Dan terakhir adalah teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Lokasi penelitian. Yang pertama adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman Barat sebagai leading sektor dari peraturan Bupati Pasaman Barat tersebut. Yang kedua adalah Nagari Lingkung Awe, merupakan nagari yang terletak di wilayah perkotaan Kabupaten Pasaman Barat. Yang ketiga adalah Nagari Ujung Gading yang notabene sebagai pengolahan sampah terbaik di Kabupaten Pasaman Barat. Yang keempat adalah Nagari Kinali, merupakan nagari dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Pasaman Barat. Bab 5, temuan dan hasil. Kinerja Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di nagari diukur melalui teori implementasi yang dipaparkan oleh Van Meter Van Horn sebagai berikut. Yang pertama, standar dan tujuan kebijakan. Nah, dalam standar dan tujuan kebijakan sudah cukup jelas, namun terdapat beberapa poin yang sulit untuk dipahami oleh para implementer, baik dari segi dan dari segi keadilan. Terdapat perbedaan jenis pengelolaan sampah yang dikembangkan di masing-masing negara yang berbeda. Yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya manusianya masih kurang, baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kemudian sarana dan prasarananya kurang memadai, dan juga intensitas waktu pengelolaan sampah yang belum optimal. Karakteristik agen pelaksana, di mana dalam hal ini norma yang berbeda yang dianut oleh masing-masing kelompok mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dan juga struktur birokrasi yang mengatur pengelolaan sampah di masing-masing negari atau di masing-masing instansi belum ada secara normatif. Selanjutnya adalah sikap dan kecenderungan atau disposisi, di mana terdapat perbedaan respon yang dimiliki oleh para implementer dalam menanggapi peraturan tersebut,
dan pemahaman implementator terkait dengan peraturan tersebut yang masih kurang. Selanjutnya adalah komunikasi dan koordinasi, di mana komunikasi yang terjalin masih kurang optimal dan koordinasi yang masih belum berjalan. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi kebijakan, terutama pada keuangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Kemudian kondisi sosial yang masih belum mendukung peraturan, dan kondisi politik yang belum sepenuhnya mendukung pengimplementasian. Nah, dari variabel-variabel yang di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja peraturan Bupati Seman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Nagari masih belum optimal, dengan bukti bahwa masih belum tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan seperti yang telah digariskan sebelumnya. Bab 6 kesimpulan saran. Kesimpulannya adalah kinerja peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 44 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga di Nagari masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kegiatan pengelolaan sampah di masing-masing Nagari seperti halnya yang diharapkan pada tujuan kebijakan. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Van Mater Van Horn, diantaranya adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, kecenderungan pelaksana, komunikasi dan koordinasi, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Saran pada penelitian ini adalah pertama, Dinas Lingkungan Hidup lebih dapat meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor melakukan pelatihan secara khusus yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian adalah meningkatkan koordinasi antara para implementator. Selanjutnya, pemerintah negari lebih responsif terhadap peraturan. Pemerintah negari diharapkan dapat meningkatkan komunikasi kepada masyarakat serta sasaran kebijakan, dan seharusnya peraturan ini dilengkapi dengan SK untuk memperjelas struktur kegiatan pengelolaan sampah. Dan yang terakhir adalah Dinas Lingkungan Hidup sebagai leading sektor dapat meningkatkan pemahaman implementator terusnya dari segi penganggaran kegiatan pengelolaan sampah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.